Cerita berlanjut. Kaisar Xuan Yue dengan ekspresi marah berkata, bahkan dinasti Daseng kecil pun tidak bisa mengatasinya. Sungguh sampah. Panggil kembali menteri yang tepat, dan minta dia untuk langsung meruntuhkan dinasti Daseng. Bawahannya bilang, Yang Mulia, Anda tidak boleh melakukannya. Sekarang adalah saat kritis ekspedisi utara. Jangan merusak rencana negara hanya karena kemarahan Anda. Kaisar Xuan Yue berkata, tidak ada yang ditangkap sekarang. Ye Linlang itu penting. Jika dia tidak bisa ditangkap lagi, kaisar ini pasti akan bertarung dengan seluruh negeri, dan memusnahkan Daseng dengan darah. Berpindah di dinasti Daseng. Di sana terlihat, para menteri berkata, pemimpin negara bijaksana dan berkuasa, dan dapat menakuti musuh yang kuat hanya dalam satu permainan catur. Penguasa negara memiliki kekuatan magis yang tak tertandingi, mengalahkan dinasti Xuan Yue dalam pertempuran berturut-turut. Guru Kekaisaran Gu Linyu berkata, Yang Mulia, penguasa kerajaan, dan para menteri baru saja membuat beberapa perhitungan, setelah 5 hari ini akan menjadi hari baik untuk menikah. Wei Chen menyarankan agar kita mempersiapkan pernikahannya sekarang. Permaisuri bertanya, Guru Kekaisaran, apakah kamu terlalu terburu-buru dengan pengaturan ini? Mengenai masalah sebesar ini, sebaiknya Anda menanyakan pendapat raja terlebih dahulu. Wang Yang berpikir, mereka satu menyanyikan wajah merah, satu lagi menyanyikan wajah putih, apakah aku punya pilihan untuk menolak? Lalu bertanya, perkara pernikahan ini, bisakah aku kembali ke Sekte Pedang Roh untuk mempersiapkan diri? Permaisuri menjawab, Raja Wang Yang, semua urusan yang berkaitan dengan pernikahan bisa diserahkan kepada Guru Kekaisaran, jadi Anda tidak perlu khawatir. Kemudian Liu Qingyao berkata, Guru Kekaisaran, Yang Mulia Permaisuri, meskipun dinasti Daseng mengurus semuanya di sini, leluhur Wang Yang tetap harus kembali untuk menyiapkan hadiah pertunangan dan pengaturan pernikahan. Permaisuri menanggapi, Nona Liu benar, Raja Wang Yang baru saja berkata, bahwa ini juga merupakan masalah besar bagi Sekte Pedang Roh. Anda benar-benar harus kembali dan mempersiapkan diri. Aku hanya sedikit khawatir, bahwa adat istiadat hidup Sekte Pedang Roh dan dinasti Daseng kita berbeda. Apakah akan ada konflik pada saat itu? Guru Kekaisaran Gu Linyu berkata, karena Yang Mulia Raja akan kembali ke Sekte Pedang Roh, bisakah aku ikut? Aku adalah penasehat dinasti Daseng, aku sangat memahami prosedur pernikahan. Wang Yang berpikir, ini pertama kalinya saya menikah sebagai seorang pemuda tampan. Saya belum mempelajarinya sejak saya melakukan perjalanan ke masa lalu, jadi saya serahkan kepada pengemudi berpengalaman untuk menanganinya. Lalu berkata, dalam hal ini, Guru Kekaisaran harus mengikuti kita kembali ke Sekte Pedang Roh. Permaisuri Ye Linlang berkata, Raja, aku sedikit enggan. Aku ingin ikut kembali ke Sekte Pedang Roh bersamamu. Wang Yang bertanya, haha, ada apa yang perlu disesali? 5 hari lagi aku akan menikahimu. Permaisuri menjawab, sebenarnya, aku belum siap. Wang Yang bertanya, belum siap untuk apa? Apakah kau belum siap menjadi ibu dari anak-anakku, atau belum siap untuk melahirkan anak-anakku? Wajah Permaisuri jadi memerah tersipu. Aduh, sudah larut. Ayo berangkat. Kemudian mereka mulai berangkat. Ada yang berkata, kereta kekaisaran ini sangat keren. Raja benar-benar orang suci. Terlihat, mereka bertiga telah menaiki kereta. Guru Kekaisaran Gu Linyu berpikir, tidak ada seorang pun yang memiliki kereta yang begitu menakjubkan, jadi siapakah Raja Wang Yang ini? Lalu bertanya, Tuan Wang Yang, saya sedikit penasaran, saya ingin tahu dari tanah suci mana Anda berasal. Lalu Wang Yang bertanya ke sistem. Berbisik, sistem, tempat suci apa saja yang ada di dunia ini? Sistem menjawab, Tuan-tuan rumah, Anda telah menanyakan orang yang tepat. Ada 10 tempat suci di dunia ini, yaitu Tanah Suci Taiyi, Tanah Suci Xuantian, Tanah Suci Haofa, Tanah Suci Luyuan, Tanah Suci Yunchuan. Wang Yang menanggapi, berbisik, baiklah, jangan bicara lagi. Wang Yang berpikir, jika Anda begitu saja terlibat dengan tempat suci ini, Anda pasti akan menimbulkan banyak masalah di masa depan, jadi Anda sebaiknya menyebut diri Anda seorang kultivator biasa.
Kemudian Wang Yang menjawab, saya hanyalah seorang kultivator biasa, dan belum pernah mengunjungi 10 tempat suci teratas. Gu Linyu berkata, tidak menyangka, bahwa raja negara itu adalah seorang kultivator biasa. Bakat dan keberuntungan ini sungguh menakutkan. Kemudian tiba-tiba sistem memberi pesan. Laporan kepada tuan rumah, formasi pertahanan Sekte Pedang Roh sedang diserang dengan hebat. Wang Yang bergumam, dalam hatinya, sialan. Siapa gerombolan kurang ajar yang berani-beraninya mencuri saat aku sedang keluar? Gu Linyu bertanya, Raja, ada apa dengan Anda tadi? Wang Yang menjawab, tidak ada apa-apa, hanya saja, Sekte Pedang Roh kita mungkin mengalami sedikit masalah. Berpindah di lokasi Sekte Pedang Roh, diperlihatkan. Formasi di Sekte Pedang Roh sedang diserang beberapa orang. Salah satu mereka berkata, formasi sekte ini sangat aneh, bahkan tidak bergeser sedikit pun. Pemimpin musuh berpikir, Sekte Pedang Roh ini selalu tidak terkenal, tetapi tidak menyangka, ternyata memiliki formasi sekte yang sekuat ini. Hari ini juga harus mendapatkannya. Terlihat serangan benturan energi yang menyerang formasi dari luar. Para anggota sekte menyaksikan itu. Tetua Bai Fang berkata, susunan sekte ini jangan-jangan tidak akan bertahan. Chang Feng berkata, formasi ini disusun sendiri oleh leluhur kita, bagaimana mungkin mudah ditembus. Kemudian Wang Yang telah sampai di sana, dan langsung disambut. Guru besar sudah kembali. Lalu Wang Yang bertanya, apa yang sebenarnya terjadi? Ketua sekte menjawab, beberapa praktisi yang jahat sebenarnya sedang lewat, tidak tahu bagaimana mereka bisa mengincar formasi besar dari Sekte Pedang Roh kita. Liu Qingyao menanggapi, sekte mana yang begitu berani, sampai berani mengganggu Sekte Pedang Roh kita? Wang Yang berpikir, sialan, mereka malah memilih waktu ini untuk mencari mati. Aku sedang bersiap untuk pernikahan, pasti akan mengusir anjing liar ini. Wang Yang berkata, silakan layani guru kekaisaran dengan baik, saya akan segera kembali. Terlihat, Wang Yang langsung berjalan ke atas, dan akan menghampiri mereka para musuh. Wang Yang berkata, dari mana anjing liar ini berani datang ke Sekte Pedang Roh saya dan mengacau? Terlihat, ekspresi wajah Wang Yang tampak serius. Musuh rambut hijau bilang, beraninya kamu menghina Sekte Feng Yun kami. Sepertinya kamu sudah punya rencana untuk mati. Kembalilah dan beritahu Master Sekte Anda, untuk segera menyerahkan formasi sekte tersebut. Jika tidak, ketika formasi rusak, ayam dan anjing Sekte Pedang Roh tidak akan dibiarkan begitu saja. Wang Yang menanggapi, ternyata dia berencana membunuh orang, merampas harta, dan menghancurkan keluarga. Kalian benar-benar membuatku terhibur. Berpikir, mengapa orang-orang ini buka mulut? Baunya seperti umpan meriam, beralih ke pemimpin musuh, dia berkata. Kalian Sekte Pedang Roh kecil tidak pantas mendapatkan susunan ini. Bahkan jika kami tidak mengambilnya, orang lain akan datang dan mengambilnya. Serahkan dengan patuh, dan kami mungkin bisa menjaga tubuh Anda tetap utuh. Wang Yang bertanya ke sistem. Sistem, tolong bantu saya melihat level berapa alam mereka. Sistem menjawab. Yang satu adalah Kaisar Agung tingkat kedua, dua di puncak Raja Abadi, dan satu lagi adalah Dewa Abadi sempurna. Wang Yang bergumam, dalam hatinya. Bukankah ini hanya umpan meriam? Beraninya kau bertindak begitu merajalela di hadapanku. Kebetulan ada teknik pedang suci yang belum kupelajari, jadi aku akan menggunakanmu untuk melatihnya. Sistem memberi pesan. Terdeteksi bahwa tuan rumah sedang mempelajari ilmu pedang dan akan segera diberi hadiah pedang 9 kesengsaraan Tianyan karena berlatih dengan sempurna. Terlihat, Wang Yang mengklik menu belajar, dan mulai mempelajari ilmu pedang itu. Ding! Terdeteksi bahwa tuan rumah sedang mempelajari ilmu pedang, dia akan segera diberi hadiah 9 transformasi teknik pedang langit ilahi karena berlatih dengan sempurna. Terlihat, aura kuning terang tampak bersinar di sekitar Wang Yang. Lalu Wang Yang mengeluarkan pedangnya sambil bilang, keluar dari sini setelah 10 napas, kalau tidak, aku akan membunuh kalian semua. Pemimpin musuh berkata, mantan ketua kalian semua bahkan harus menundukkan kepala dan memanggil saya sebagai yang terhormat.
Aku tidak menyangka Sekte Pedang Roh akan memiliki orang gila sepertimu hanya dalam 200 tahun. Musuh yang pakai pedang ungu bilang, mengapa tuan itu berbicara begitu banyak omong kosong kepadanya? Hancurkan dia secara langsung dan kemudian hancurkan Sekte Pedang Roh. Tanpa basa-basi lagi, Wang Yang langsung menyerangnya dengan pedangnya yang berenergi kuning, yang membuat musuh panik. Musuh lain juga terkejut bilang, adik, murid. Mereka melihat adik atau muridnya langsung lenyap terkena tebasan pedangnya Wang Yang. Pemimpin musuh bilang, aku, muridku sayang, kamu benar-benar menyerang Sekte Feng Yun kami. Wang Yang menanggapi, pelanggaranmu terhadap Sekte Pedang Roh sudah tidak bisa dimaafkan, tapi sikapmu masih sangat buruk. Itu sama saja dengan mencari kematian. Pemimpin musuh langsung emosi dan mulai mengeluarkan jurus pedangnya. Anda membunuh murid saya, hari ini, saya, Tuan Lingji, ingin kalian semua, Sekte Pedang Roh, dimakamkan bersama Anda. Lingji mulai mengarahkan pedangnya dengan energi warna hijau ke arah Wang Yang. Wang Yang membalas, pemakaman, oke, kalau begitu aku akan mengirimmu ke dunia bawah untuk bersenang-senang dengan murid-muridmu. Si gendut rambut hijau bilang ke Lingji, kakak senior, jangan impulsif. Alam orang ini setidaknya adalah seorang kaisar yang hebat, jadi kita harus berhati-hati. Lingji memberi aba-aba, adik laki-laki, cepat gunakan formasi 3 bakat tak terbatas untuk menjebak dan membunuh orang ini dan membalaskan dendam muridku yang malang. Si gendut mulai menuruti perintah Lingji. Hah, matahari, bulan dan bintang, langit, bumi dan manusia, 3 talenta berkumpul. Terlihat, mereka bertiga mengaktifkan formasi untuk menjebak Wang Yang. Musuh berkata, formasi tanpa batas, aktif. Energi merah memancar di sekeliling Wang Yang dan di dalam formasi, kultivasi Wang Yang jadi turun. Level Wang Yang mulai berubah. Dari tingkat 4 alam Kaisar Agung, ke kesempurnaan alam Raja Abadi, lalu ke tingkat dasar alam Raja Abadi. Terlihat, Lingji akan mulai bertindak dan akan menyerang. Bocah kecil, pergilah ke neraka. Wang Yang berkata, kau kira dengan sihir murahan ini bisa menahan kultivasiku dan menang? Naif. Hancurkan itu. Teknik pedang langit ilahi. Terlihat, Wang Yang mengeluarkan jurus pedangnya untuk menghancurkan formasi. Kultivasi Wang Yang mulai pulih. Dari tingkat dasar alam Raja Abadi ke kesempurnaan alam Raja Abadi dan sampai ke tingkat 4 dari alam Kaisar Agung. Musuh berkata, kakak, anak ini telah kembali ke tingkatnya, ini. Bagaimana ini bisa terjadi? Lingji mulai panik, berpikir. Bagaimana ini mungkin? Kecuali alam mencapai alam tertinggi, tidak mungkin untuk tidak terpengaruh. Lalu berkata, jangan panik. Formasi 3 bakat tak terbatas dapat meningkatkan alam kita. Tunggu sebentar, begitu aku mengeluarkan jurus, aku tidak percaya 3 orang di tingkat kaisar masih tidak bisa mengatasi bocah ini. Musuh lainnya bersiap menyerang bersama bilang, baiklah. Baik, kakak. Si Lingji mulai menyerang dulu. Pedang surga mengguncang awan. Si gendut mengeluarkan jurusnya. Pedang bumi membelah gunung. Musuh yang rambut coklat juga mengeluarkan jurusnya. Pedang manusia menghancurkan jiwa. Di sisi Wang Yang, dia masih dengan percaya diri dengan kemampuannya untuk menang. Terlihat serangan mereka tidak bisa mengenai Wang Yang. Lembut, apakah kamu belum makan? Lingji terkejut. Ini. Bagaimana ini mungkin? Wang Yang berkata, saya memberi Anda kesempatan tapi tidak berhasil. Maka giliranku untuk mengambil tindakan. Musuh jadi panik. Tidak baik, adik junior, cepat mundur. Lalu giliran Wang Yang mulai menyerang mereka hingga lenyap. Hei, si gendut panik, adikku, dan Wang Yang sudah berada di belakangnya. Jangan terburu-buru, segera aku akan mengantarmu untuk menemani adikmu. Dan si gendut akhirnya terkena tebasan pedang Wang Yang. Dan si Lingji mulai kabur ketakutan. Lingji berpikir, orang ini terlalu kuat, larilah sekarang. Adik laki-laki, maafkan aku akan membalaskan dendammu di masa depan. Di sisi Wang Yang, dia berkata, orang tua ini bereaksi cukup cepat. Mari kita berangkat bersama-sama. Kemudian terlihat, serangan warna kuning dari Wang Yang mulai mengarah ke si tua Lingji yang mencoba kabur.